Shalom, selamat sahabat. Apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Harapan dan doa kita bersama, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, hari Sabat yang indah ini kita boleh kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang kita semua sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami puji nama-Mu, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, yang telah memberikan nafas hidup dan keselamatan bagi masing-masing kami. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, memohon ampun segala dosa dan kesalahan kami, dan memohon kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk menuntun kami ketika kami mendengarkan sabda-Mu. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada Sabat hari yang indah ini, luar biasa di tempat kami pas juga mati lampu. Ya, enggak tahu kenapa milihnya mati lampu selalu di jam-jam seperti ini. Tetapi ini bukanlah sebuah halangan bagi kita semuanya. Oleh karena firman Tuhan boleh tetap akan kita dengarkan. Pada hari Sabat yang indah ini, judul firman Tuhan adalah bersyukur. Ayatnya terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada satu panggilan bagi kita melalui ayat ini adalah bahwa kehendak Allah di dalam Kristus bagi saya dan saudara adalah agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Biasanya orang mengucap syukur kalau dapat berkat. Orang mengucap syukur ketika bahagia. Mengucap syukur ketika menikah. Mengucap syukur ketika pendidikannya boleh berhasil. Mengucap syukur ketika apa yang diminta itu boleh terkabulkan. Mengucap syukur ketika memiliki anak bagi mereka yang berkeluarga. Mengucap syukur ketika anak itu sakit, mohon untuk disembuhkan, Tuhan sembuhkan. Mengucap syukur dalam hal-hal yang baik. Tetapi pelajaran kita pada hari Sabat yang indah ini mengajak saya dan saudara agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal artinya adalah baik ataupun buruk, senang ataupun susah, suka ataupun duka, kita tetap mengucap syukur. Seorang ahli filsafat bernama Orator dari Yunani kuno yang hidup pada tahun 106 sebelum Masehi sampai 43, dia katakan demikian. Ya, Cicero namanya. Hati yang penuh rasa syukur bukan saja merupakan kebajikan yang terbesar, melainkan merupakan pula induk segala kebajikan yang lain. Jadi mengucap syukur itu sangat penting. Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Ya, ketika sedang tersakiti senyum, ya, tapi bukan senyum untuk berencana membalas dendam, tetapi senyum untuk bersyukur bahwa kita tidaklah orang yang menyebabkan orang lain seperti itu. Ketika terjadi bencana di dalam lingkungan kita, kita mengucap syukur, bukan mengucap syukur karena bencana terjadi, tetapi mengucap syukur oleh karena Tuhan masih memberikan kita keselamatan. Ya, banyak hal di mana kita boleh mengucap syukur. Pada Sabat hari ini, puji Tuhan, saya boleh mengucap syukur karena lampu barusan hidup. Sebelum kita mengeluh, ya ini kebalikan dari mengucap syukur. Sebelum kita mengeluh tentang makanan kita, ya kita kan setiap hari akan makan. Tapi kan banyak dari antara kita kadang-kadang mengeluh ya. Kami di rumah makanan utama kami adalah tahu tempe sayur. Ya, banyak orang bertanya, Pak, nggak bosan makan tahu tempe terus? Ya, kita bilang nggak bosan.
Namanya tahu tempe kan enak, saya bilang. Nggak tahu bagi Anda dan saudara di tempat Anda, ada teman saya bosan, kenapa setiap hari makannya ikan teri. Setiap hari makan ikan bosan. Teman saya yang lain, mereka juga mengeluh, kenapa bosan setiap hari makan daging. Ya, jadi tergantung dari masing-masing kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita bisa tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sebelum kita mengeluh tentang rasa makanan dari yang kita akan makan, pikirkan tentang seseorang yang saat ini tidak punya apapun untuk dimakan. Ya, ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita, supaya mereka mengerti mengucap syukur. Ya, banyak anak-anak di zaman sekarang disuruh makan aja susah, sulit. Kenapa? Tidak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Tidak enak makanannya. Ya, kenapa? Karena mungkin belum pernah diajarin dan diberitahu bahwa makanan itu harus disyukuri. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang belum tentu punya makanan seperti kita. Nah, itu artinya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya dalam segala hal bisa tidak mengucap syukur? Bisa. Tergantung kita melihat dari mana. Ketika masa-masa sulit, sekarang ini masa lagi sulit. Sulit sekali. Ya, apakah di masa sulit masih bisa bertumbuh? Ya, kita diajak untuk melihat bunga rumput liar, ya kan? Bagaimana rumput liar ini masih bisa tetap tumbuh dalam segala keterbatasan lingkungannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Tentunya Tuhan memandang kita lebih berharga dari rumput-rumput itu. Dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan, kita pun masih bisa bertumbuh. Sekarang ini tempat kami sangat sulit sekali. Tempat kami di Jombang ini menjadi salah satu kota yang terbesar untuk kasus COVID-19. Tetapi masih bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ada 3 hal paling tidak yang sering kali membuat kita tidak bersyukur atau mengeluh. Yang pertama adalah kita sering fokus pada diri. Apa yang saya inginkan, bukan pada apa yang saya miliki. Ya, mari kita rubah hal ini tentunya ya. Ya, jadi yang sering membuat kita mengeluh dan tidak lagi bersyukur dalam keadaan kita adalah karena kita sering kali berfokus pada diri, apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang kita miliki. Meskipun kita sudah memiliki, bagi mereka yang diberkati, punya rumah, yang lain bahkan punya kendaraan, yang lain sudah punya pekerjaan tetap, yang lain sudah punya pasangan suami atau istri yang baik, tetapi seringkali juga orang-orang banyak mengeluh atau tidak bersyukur. Masih merasa kurang saja dalam hidup mereka. Ya, ini alamiah. Akibat dosa memang alamiah, kita akan selalu merasa kurang. Itu sebabnya kita harus melihat nanti pada satu hal di mana kita tidak akan pernah lagi merasa kurang, atau kita akan selalu merasa cukup dan cukup. Sehingga membuat banyak orang yang masih merasa kurang ini terobsesi, sudah punya rumah, masih ingin lagi rumah yang lebih besar. Rumahnya sudah besar, sudah bagus, masih ingin lagi yang lebih bagus. Sehingga akan melakukan banyak cara, bahkan melanggar perintah Tuhan untuk memperolehnya. Punya mobil, ya masih ingin lagi punya mobil yang lebih baik lagi. Ya, apalagi laki-laki kan. Seperti saya, misalnya punya mobil, ingin lebih lagi, yang lihat mobil yang lain lebih bagus lagi, ingin tidak salah, tetapi ketika kita fokus kepada apa yang kita inginkan, bukan fokus kepada apa yang sudah kita miliki, maka kecenderungan kita sebagai manusia yang sudah tergerus oleh dosa ini akan merasa tidak cukup, sehingga kita lama-kelamaan tidak lagi mengucap syukur, bahkan lama-kelamaan hanya mengeluh dan mengeluh.
Itu sebabnya manusia ini juga boleh kita katakan sebagai makhluk yang aneh. Ya, bagi banyak orang katakan aneh ya kita ini, mereka katakan demikian. Kenapa? Iya sudah dapat, masih pingin lagi dapat yang lain. Sudah punya istri satu, masih ingin lagi istri yang lain. Sudah punya suami satu, masih ingin lagi suami yang lain. Sudah suami istri, masih ingin lagi yang sama jenis. Itu sebabnya manusia akan selalu merasa kurang. Kenapa? Ya, kemungkinan besar menurut pelajaran kita pada saat ini adalah kita kurang bersyukur. Atau bahkan banyak yang tidak bersyukur dan hanya mengeluh, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan bisa saja menyalahkan Tuhan. Padahal ketika hal itu sudah kita dapat, kita hanya menikmati kesenangan itu sesaat saja, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun. Sesudah itu kita akan tetap tidak puas dan kita hanya ingin lebih lagi dan lagi dan lagi. Jadi betapapun banyaknya keinginan yang sudah terpenuhi yang kita miliki, kita tidak akan pernah menjadi puas dalam arti yang sesungguhnya, sehingga akan membuat kita tidak lagi bersyukur. Mari kita lihat hal yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah kita cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, bagaimana? Apakah pernah kita membandingkan diri kita dengan orang? Oh, orang itu hebat, luar biasa. Waduh, saya belum. Di satu sisi yang lain, dalam hal yang positif, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan termotivasi untuk menjadi seperti mereka atau mungkin lebih baik dari mereka. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, ketika kita tidak mampu untuk mencapai seperti mereka atau mungkin melebihi mereka yang kita bandingkan tadi, maka kecenderungannya adalah kita tidak akan bersyukur. Kalau hal itu membuat kita termotivasi sehingga kita tergerak untuk lebih baik, itu sudut pandang yang positif. Tetapi kecenderungan kita manusia adalah untuk berpikir yang negatif, sehingga akan terjadi ketidakpuasan ketika kita tidak mencapai seperti yang kita bandingkan tadi. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita kembali lagi ke bagian yang pertama tadi, yaitu fokus diri pada apa yang kita inginkan, bukan fokus kepada apa yang sementara ini kita sedang miliki. Ada seorang pengarang berkata bahwa menikahlah dengan orang yang Anda cintai. Nah, setelah menikah, cintailah orang yang Anda nikahi. Ya, itu sebabnya kenapa banyak rumah tangga yang rusak dan hancur. Karena ketika mereka menikah oleh karena cinta. Begitu sudah menikah, mereka tidak mencintai orang yang mereka nikahi. Kenapa? Karena banyaknya pergumulan, banyaknya mungkin juga pertentangan dan masalah di dalam rumah tangga itu. Tetapi ketika kita kembali ke awal, bahwa kita bersyukur bisa menikah dengan orang yang kita cintai, maka kita akan mencintai orang yang sudah kita nikahi ini. Ya, kembali ke awal, bersyukur untuk apa yang sudah kita miliki. Tidak lagi berpikir, oh dulu saya punya mantan yang lebih baik dari dia, oh dulu ada perempuan atau laki-laki yang lebih baik dari suami atau istri saya sekarang ini. Tidak, tetapi kita akan bersyukur bahwa inilah suami yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya. Inilah istri yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kita fokus dengan apa yang sudah kita miliki. Kita tidak lagi membanding-bandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Oh, anak itu baik, pintar, luar biasa. Tidak. Tapi kita bersyukur, oh ini anak yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Luar biasa, dia punya keunikan sendiri. Dia punya hal yang baik, yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh anak yang lain. Jadi kita melihat dan bersyukur selalu
dengan apa yang ada pada kita. Seorang kakek mengeluh karena tidak dapat membeli sepatu, ya. Padahal sepatunya yang lama sudah rusak. Suatu sore ketika dia sedang berjalan-jalan, dia melihat seorang yang tidak punya kaki, tapi tetap ceria. Saat itu juga si kakek berhenti mengeluh dan dia mulai bersyukur dan kehidupannya bertambah baik walaupun usianya sudah tua. Jadi mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang akan membuat hidup kita ini lebih bermakna dan lebih baik lagi, ya. Baik muda, baik tua, ketika rajin bersyukur, ya. Setiap hari harus bersyukur, mulai dari pagi bangun sampai malam mau tidur bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Akan membuat hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi. Cenderung membandingkan diri dengan orang lain, itulah bagian kedua tadi. Nah, kita merasa orang lain lebih beruntung dari kita. Kemanapun kita pergi selalu ada orang yang lebih pintar, lebih pandai dari kita, lebih tampan, lebih cantik, lebih percaya diri, lebih kaya. Rumput tetangga memang sering kelihatannya lebih hijau dari rumput di pekarangan sendiri. Kelihatannya, ya. Belum tentu, tapi kalaupun iya, ya, kita harus melihat bahwa jangan kita cenderung membandingkan diri kita dengan apa? Dengan orang lain. Ada sebuah cerita yang menarik mengenai dua orang pasien di sebuah rumah sakit jiwa. Pasien yang pertama sedang duduk termenung sambil menggumam lulu. Nah, seorang pengunjung yang keheranan menanyakan masalah yang dihadapi orang ini. Dokter, ya, kenapa kira-kira orang ini jadi gila? Apakah cintanya ditolak oleh Lulu yang dia sebutkan, nama orang wanita yang dia sebutkan itu? Kemudian si dokter jawab, oh iya, dia jadi gila karena sesudah cintanya ditolak, perempuan yang dia cinta itu meninggalkan dia jadi gila. Si pengunjung pun mulai manggut-manggut. Kemudian tetapi di sel berikutnya dia lihat lagi ada seorang penghuni di dalam yang berteriak-teriak menyebutkan nama yang sama, lulu, tapi orang ini juga sambil membenturkan kepalanya ke tembok. Kemudian pengunjung ini keheranan, dia tanya, dokter, apakah orang ini memiliki masalah yang sama? Oh tidak, orang ini adalah orang yang menikah dengan Lulu yang meninggalkan laki-laki tadi. Nah, dari sini kita dapatkan sebuah pelajaran bahwa orang gila yang pertama gila karena ditinggalkan wanita yang dicintai. Orang gila yang kedua gila karena menikahi orang yang tadi meninggalkan laki-laki tadi. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalaupun kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ya, bagi mereka yang masih single mau menikah ditinggalkan oleh pasangannya yang diharapkan tadinya menikah dengan dia, jangan jadi gila karena mereka. Belum tentu itu adalah yang terbaik bagi Anda. Bagi Anda yang saat ini mungkin ditinggalkan melalui kematian orang-orang yang Anda kasih, oleh suami Anda atau oleh istri Anda atau oleh Anda, jangan juga menjadi gila dalam pengertian tidak bersyukur. Mari kita tetap bersyukur dalam segala hal, apapun keadaan dan kondisi kita. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu adalah yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada saya dan saudara, supaya kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Seorang ibu yang sedang terapung di laut karena kapalnya karam, namun kelihatan tetap berseri-seri dan berbahagia. Kemudian orang lain yang sama-sama penumpang kapal yang tenggelam itu, yang juga sedang terapung-apung di lautan, bertanya kepada ibu ini, "Ibu, kenapa ibu tetap sepertinya ceria dan kelihatan tetap berbahagia, padahal kita ini sementara sedang mengalami bencana kapal yang karam?" Kemudian ibu ini katakan, "Saya punya 2 orang anak laki-laki.
Yang pertama sudah meninggal. Yang kedua hidup di tanah seberang. Kalau kita berhasil selamat, saya sangat bahagia karena saya dapat berjumpa dengan anak kedua saya nantinya. Tapi kalaupun mati tenggelam, saya juga akan berbahagia. Kenapa? Karena ketika Tuhan nanti datang untuk kali yang kedua, Dia akan bangkitkan saya dan saya akan bertemu juga dengan anak saya yang sudah meninggal ketika Tuhan bangkitkan dia. Kami akan bersama-sama di surga. Bapak Ibu, saudara yang kasihi, bagaimana keadaan saya dan saudara saat ini? Apakah saya dan saudara masih bersyukur? Apakah kita masih senang dengan keadaan kita, apapun itu? Apakah kita masih melihat ada paling tidak satu hal saja yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bisa bersyukur hari ini kepada Tuhan? Tahukah Anda bahwa ketika kita masih bernafas saja, itu adalah sebuah hal yang harus kita syukuri. Ketika kita masih bisa melihat orang-orang yang kita kasihi, itu adalah satu hal yang sangat-sangat bisa kita syukuri. Ketika kita bisa berbicara dengan orang-orang kita kasihi, kita pun masih sangat-sangat bisa bersyukur. Apalagi kalau kita bisa berkumpul bersama. Itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat bisa kita syukuri. Yang ketiga, hal yang biasanya membuat kita mengeluh atau tidak bersyukur. Kita sering merasa tidak cukup atas apa yang ada pada kita. Cukup. Cukup adalah sebuah kata yang akan membuat dua orang menjadi berbeda dengan kondisi yang sama. Sama-sama kaya, sama-sama berhasil, sama-sama memiliki keluarga bahagia, punya anak-anak dan sebagainya, tetapi akan dengan seiringnya waktu akan membuat dua orang dalam kondisi situasi keadaan yang sama menjadi berbeda, yaitu karena kata cukup. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat ini mengajak saya dan saudara supaya kita bisa bersyukur, tidak hanya mengeluh adalah kata cukup. Banyak orang gagal dalam mengucap syukur, gagal bahagia karena mereka selalu merasa tidak cukup. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah saat ini kita merasa cukup? Ada orang yang makan satu piring cukup. Ada yang mengeluh hanya bisa makan satu piring karena dia rasa kurang. Itu sebabnya kata cukup itu sangat penting. Karena ini adalah hal yang bisa membuat kita mengeluh atau bersyukur. Paling tidak saya mengajak saya dan saudara bagaimana caranya agar kita boleh mengucap syukur dalam segala hal, yaitu kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, karena kalau lihat kepada diri, kita akan selalu kurang, sehingga kita akan bisa saja tidak lagi mengucap syukur. Kalau lihat orang lain, tambah lagi, kita bisa saja tambah tidak mengucap syukur. Bisa-bisa kita hanya mengeluh saja sepanjang hari. Itu sebabnya bagaimana caranya supaya saya bisa selalu mengucap syukur? Pandang Tuhan, lihat Tuhan, renungkan tentang Tuhan melalui firman. Kenapa? Karena kita tahu kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kita tahu segala hal banyak yang mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tahu bahwa kita tidak bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi Tuhan bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya karena ketidakterbatasan itu, maka kita harus melihat kepadanya.
Karena hanya Dia yang bisa membuat kita terus-menerus mengucap syukur dalam segala hal. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kita manusia cenderung takut akan masa depan. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan. Kenapa seseorang bisa putus asa pada satu keadaan? Karena dia tidak tahu masa depan. Tetapi Yesaya 46 ayat 9 dan 10 memberitahu kepada saya sebuah rahasia, bahwa Allah Tuhan berdaulat, Dia memegang segala sesuatu, bahkan masa depan. Itu sebabnya mari kita gantungkan penglihatan kita, iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan bergantung kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, kita akan tetap mengucap syukur. Kenapa? Walaupun sekarang susah, tapi Tuhan katakan, Aku memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, dan berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kehendak Tuhan akan Tuhan laksanakan. Dia katakan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Maka kita katakan pada diri kita, kepada keluarga kita, ketika kita sedang dalam kesusahan, jangan khawatir. Tuhan yang bilang, Tuhan jamin hidup kita. Amin. Yang kedua, Allah adalah sumber kasih dan berkat kekal. Ratapan 3:22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Wah, luar biasa. Ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit, kita boleh dikuatkan untuk tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita akan mengucap syukur. Yang ketiga, Allah tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan umatnya. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, ketika Anda merasa sendiri, ketika Anda merasa seluruh dunia menolak Anda, ketika Anda merasa bahwa tidak ada lagi yang sanggup membantu menolong Anda putus asa, ingat janji Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan pernah membiarkan. Wah, luar biasa, ini janji Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya dan saudara harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Walaupun seluruh dunia menolak kita, walaupun kita tidak punya teman satupun, walaupun keluarga kita mungkin akan tidak mau lagi bersama dengan kita tahu bahwa ada Tuhan, Pencipta yang luar biasa, Juru Selamat. Dia katakan, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Satu jaminan yang indah. Sehingga kita katakan, oh puji syukur, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saya. Amin. Yang keempat, Allah selalu ada dalam kesusahan umatnya. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji yang luar biasa. Air, sungai, api, ini adalah lambang kesusahan. Tuhan katakan, Dia akan sertai kita. Sebabnya, apakah Anda saat ini sedang merasa putus asa?
Apakah Anda saat ini sedang susah? Apakah Anda saat ini sedang menangis oleh berbagai macam kesusahan? Apapun itu, jaminan Tuhan bagi saya dan saudara adalah Dia akan selalu menyertai kita. Air kesusahan apapun, Tuhan akan beserta kita. Sungai-sungai kesusahan apapun, kita tidak akan pernah dibiarkan hanyut. Api kesusahan sepanas apapun, kita tidak akan pernah dibiarkan untuk dihanguskan dan membakar kita. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan tepati. Amin. Yang kelima, Allah selalu mendengar doa kita. Banyak orang yang ragu dengan doa. Ketika mereka berdoa, mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengar? Ketika mereka berdoa, mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan melihat? Ketika mereka berdoa, mereka bertanya-tanya, apakah kami akan dilepaskan dari kesesakan dan kesusahan ini? Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Tuhan dengar ketika Anda dan saya berdoa. Tuhan melihat, dan orang-orang benar di mata Tuhan ini, jaminan Tuhan, Dia akan lepaskan. Tuhan akan jawab doa-doa kita. Amin. Sesuai dengan waktu Tuhan. Jangan paksakan waktumu, waktu saya, waktu kita kepada waktu Tuhan. Ketika kita berdoa, percaya saja Tuhan akan dengar dan jawab. Dan biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Karena Dia lebih bijaksana dari saya dan saudara. Dia lebih tahu masa depan kita. Dia lebih tahu apa kebutuhan kita. Amin. Yang keenam, Tuhan membentuk kita lewat ujian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kesusahan datang, ketika masalah ada, ketika sesuatu yang membuat kita harus keluar dari zona nyaman kita, ujian-ujian itu adalah cara Tuhan untuk membentuk saya dan saudara untuk menjadi serupa dalam hal tabiat karakter seperti Dia. Dia sedang memoles kita seperti seorang tukang periuk sedang memoles tanah liat, dan akhirnya akan membentuk dia menjadi sebuah bentuk yang indah. Seperti seorang tukang yang sedang membuat emas itu dari yang tidak murni menjadi emas yang murni. Bapak, Ibu, saudara, mari kita bersyukur. Mungkin keadaan kita sekarang ini adalah keadaan di mana Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara dalam hidup kita masing-masing. Jangan lupa, penderitaan apapun itu hanyalah bersifat sementara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kesimpulan, mari kita melihat yang terbaik dalam hidup kita pribadi. Mari kita melihat yang terbaik dalam hidup istri kita atau suami kita atau anak-anak kita. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, bagi mereka yang belum berkeluarga,
Mari kita lihat yang terbaik dari orang tua kita. Jangan fokus kepada yang tidak baik. Jangan fokus kepada hal yang negatif. Fokus kepada hal yang positif, yang baik. Sehingga apapun itu, inilah yang disebut dengan kasih menutupi segala sesuatu. Ketika yang baik-baik saja, bahkan yang terbaik yang kita lihat pada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi Anda lihat hal yang terbaik dari dia, maka kita akan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Tuhan kita di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan tetap bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik. Ajar kami selalu Tuhan dalam hidup kami, agar kami boleh setiap hari boleh mengucap syukur dalam hal-hal yang terbaik. Dan Tuhan akan membuka mata dan hati kami untuk melihat itu, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur dalam segala hal. Inilah doa harapan kami Tuhan, kiranya berkat yang kekal dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan kuasa dalam persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kita semua dari sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.